Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup oleh Allah SWT. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, lama sekali aku gak bikin vlog dan podcast yang bertemakan tentang sholawat. Dan hari ini aku bikin konten bertemakan sholawat. Mudah-mudahan tema yang aku buat hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, sebelum aku mulai, jangan lupa klik subscribe and tombol like di channel YouTube aku. Dalam berumah tangga, semua orang berharap agar tetap bisa bahagia dan tidak memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah salah satu tujuan dalam pernikahan di Islam. Namun, terkadang sebagai seorang manusia kita nggak luput yang namanya kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dalam berkeluarga bisa memicu terjadinya konflik dalam keluarga. Dan ini bisa berakibat fatal, terutama jika dibiarkan berlarut-larut, bahkan bisa mengakibatkan hancurnya rumah tangga dan keluarga. Beberapa masalah bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga, dan sebaiknya baik istri maupun suami harus bisa menyikapinya dengan kepala dingin. Akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial informasi-informasi terkait perceraian, terutama artis yang lagi fenomenal, Laudya Chintya Bella dan Engku Emran. Mohon maaf, ini hanya sebagai contoh bahwasanya hidup keluarga ini ternyata mengalami berbagai macam masalah, dan upaya yang dilakukan oleh si Bella dan Engku Emran sudah cukup banyak dalam berusaha untuk memperbaikinya. Namun akhirnya perpisahan jualah yang akan mengakhiri hidup rumah tangganya. Ketika kita mengambil keputusan dengan melibatkan Allah, lalu melepaskan sesuatu yang kita senangi karena alasan-alasan syar'i, maka janganlah engkau takut dan yakinlah Allah akan menggantinya yang lebih baik. Namun pastinya semua orang tidak menginginkan hal ini, konflik seperti ini terjadi dalam rumah tangga. Makanya bagaimana sih caranya agar dalam berumah tangga, walaupun kita melewati banyak sekali yang namanya konflik ataupun masalah-masalah, tapi tetap hati merasa tenang, damai, dan bisa menyelesaikan masalah menurut kemauan Allah, menurut solusi yang diberikan oleh Allah, bukan menurut nafsu diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan bersolawat dan berbanyak beristighfar. Masih ingatkah bahwasanya salah satu refleksi dari kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara membaca sholawat untuk beliau. Hal ini telah dipertegas di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bersolawat artinya jika datang dari Allah berarti pemberian rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan jika dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat. Nah, sekarang digaris bahwasanya jika dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat.
Makanya sholawat memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah ketika berdoa maka akan dikabulkan doanya. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, bahwasanya apabila seseorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam menjalani hidup rumah tangga, kita selalu berdoa memohonkan ketentraman, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ketika mendapatkan konflik, kita bisa menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan tanpa harus ada yang namanya perpisahan. Makanya ketika kita dengan bersolawat, insya Allah maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Selain itu juga kita akan selalu mendapatkan syafaat di akhir nanti dari Rasulullah SAW. Dan ini aku terapin dalam kehidupan sehari-hari ketika berumah tangga bersama suami. Ketika kita memiliki konflik, maka selalu berdoa dan diiringi dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Selain itu juga diiringi dengan banyak-banyak beristighfar. Insya Allah dan mudah-mudahan diistiqomahkan. Alhamdulillah, walaupun banyak kerikil, banyak konflik yang terjadi dalam hidup rumah tangga, hati tetap diberikan ketenangan dan Allah memberikan solusi menurut Allah dan bukan menurut nafsu kita sendiri. Sehingga mudah-mudahan dan insya Allah terus tetap bersama sampai tua nanti ketika kita berumah tangga. Lantas caranya kita bersolawat adalah pada pagi ataupun petang sebanyak-banyaknya dengan tidak ada patokan jumlahnya. Sholawat yang dibaca bisa sholawat yang paling pendek, yaitu sholawat Jibril, ataupun sholawat Ibrahim, yaitu sholawat yang terpanjang. Silahkan menurut kemampuan masing-masing dan menurut aktivitas masing-masing, jadi tidak harus dipaksakan. Kemudian bacalah istighfar setiap hari dengan secara istiqomah. Mudah-mudahan dengan cara ini, baik sholawat maupun istighfar akan mengiringi kehidupan kita. Allah akan memberikan solusi-solusi ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam konflik rumah tangga, serta diberikan ketenangan hati untuk bisa menyelesaikan dengan cara yang baik, sehingga kita diberikan kelangsungan dalam rumah tangga sampai maut memisahkan. Baiklah sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.